Sekarang ini ramai seorang perempuan namanya Jessica ya kalau nggak salah, anak wakil ketua DPRD. Ini menguasai 40 apa 41 dapur makan bergizi gratis dengan keuntungan kurang lebih hampir 246 juta per hari. Anak Wakil Ketua DPRD Ini nih Sulsel, videonya. Yasika Aulia Ramadhani, kembali jadi Luar sorotan biasa setelah memang. BGN mengonfirmasi ia menguasai 41 dapur makan bergizi gratis atau MBG di usia baru 20 tahun. Jumlah itu jauh di atas batas maksimal 10 dapur per yayasan. Hasil penelusuran internal BGN menunjukkan, kepemilikan puluhan dapur itu dilakukan lewat banyak yayasan berbeda agar lolos aturan pembatasan. Total 41 dapur tersebut tersebar di Makassar, Parepare, Goa, hingga Bone. Saya ngecek ke dalam, ke orang yang melakukan verifikasi, dan benar, kata Nanik Selasa 18 November 2025, dikutip. Menariknya, untuk membangun satu dapur dibutuhkan biaya hingga 1,5 miliar rupiah. Mantap. Artinya, nilai investasi keseluruhan mencapai 61,5 miliar rupiah. Jika setiap dapur melayani 3.000 siswa dan menghasilkan margin Rp2.000 per porsi, potensi keuntungan harian seluruh dapur bisa mencapai 246 juta rupiah. Makanya saya ini sejak zaman dahulu kala, sejak sebelum kemerdekaan istilah kasarnya. Sebelum mulai dilaksanakan secara besar-besaran, program makan bergizi gratis ini saya nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Saya bilang ini program serampangan. Ini program yang dipaksakan sebagai janji politik. Nah, alasannya saya tidak setuju. Yang pertama, yang dikasih makan ini semua anak-anak. Jadi tidak terfokus Indonesia ini mengedepankan anak-anak yang terlahir dari kalangan kurang mampu. Kan anak-anak ini ada yang di sekolah ini bisa jajan, ada yang enggak. Kalau anak pejabat, konglomerat, anak pengusaha besar, anak orang kaya kan bekalnya juga gede, uang jajan. Nah, utamakan ini anak-anak yang memang di rumahnya juga kurang makan, dari rumahnya juga kadang dikasih jajan, kadang enggak, gitu. Itu bagus. Tapi kalau diratakan kayak gini, bukan bukan jelek ya. Namanya juga program makan bergizi gratis untuk seluruh anak. Memang seluruh anak. Tetapi Indonesia belum mampu dari segi keuangan. Kenapa saya bilang belum mampu? Ya karena banyak hal-hal yang sifatnya lebih vital yang belum terselesaikan. Saya rasa dengan anggaran ratusan triliun tiap tahun, seandainya ini berjalan sekian tahun ya, lebih bagus untuk membantu peluang bagi orang tua anak di Indonesia. Lapangan pekerjaan diperbanyak, kemudian kemudahan-kemudahan dalam urusan-urusan yang sifatnya usaha kecil atau ya pekerjaan itu tadi. Anak-anaknya dikasih makan, orang tuanya susah mencari kehidupan. Datang ke sekolah sehari dikasih makan satu kali, datang ke rumah dia bingung makan. Tetapi kalau orang tuanya, seluruh masyarakat Indonesia yang diberikan kemudahan, orang tuanya bisa hidup, anak-anaknya pasti terjamin. Soal tanggung jawab terhadap gizi anak ini, jangankan orang mampu, orang semiskin-miskinnya aja demi anak mati-matian. Nah, tugas pemerintah ini membantu orang tua ini agar lebih mudah mencari nafkah, mencari rezeki di negeri ini, supaya anak-anak di Indonesia ini tidak kekurangan vitamin, kekurangan gizi. Intinya, bukan memberi makanan, harusnya pemerintah ini, tetapi memberi kemudahan agar rakyat Indonesia mudah mencari makan. Begitu. Koruptor hukum yang benar, biar kapok, rampas asetnya. Indonesia ini tanpa korupsi, dari Sabang sampai Merauke, sudah dianalisa oleh semua banyak ahli lah. Rakyatnya kegaji puluhan juta, kalau bersih dari korupsi. Nah, pada akhirnya bagaimana ya seperti ini sekarang? Program makan bergizi gratis ini, kantin sekolah yang penghasilannya hanya puluhan ribu per hari, sekarang makin ngedrop. Karena anak-anak sudah tidak seantusias dulu masalah jajannya. Terus pedagang-pedagang kecil yang pakai roda itu di depan sekolah juga terpengaruh. Nah, kemudian memang yang mendapatkan manfaat lebih besar orang-orang yang bermodal, orang-orang yang punya koneksi, orang-orang yang punya posisi.